Halo Sobat Budaya, pada video kali ini kita akan melihat dan mengenal sebuah budaya dari Sulawesi Utara. Tepatnya, budaya Mapalus dari suku Minahasa. Bersama saya, Christine Minggu Paltongan, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Negeri Manado. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai budaya Mapalus ini, tahukah kamu di mana lokasi orang suku Minahasa ini? Nah, suku Minahasa adalah kelompok etnik terbesar yang mendiami bagian utara Pulau Sulawesi di negara kita, Indonesia. Walaupun sebagian warganya telah bermigrasi ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri, namun di Sulawesi Utara, orang Minahasa dapat kita temui di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Tapi ini merupakan wilayah tempat tinggal etnik Minahasa saat ini. Namun, tahukah kamu asal-muasal suku Minahasa? Nah, asal-usul suku Minahasa masih menjadi tanda tanya. Bahkan, terdapat 92 versi asal-usul suku Minahasa. Wah, banyak sekali bukan? Namun, dalam video ini, kita hanya akan membahas versi asal-usul Minahasa yang sangat terkenal. Nah, A.L.C. Beckman dan M.B. van der Jack merupakan beberapa dari para ahli yang berpendapat bahwa orang Minahasa berasal dari ras Mongol Skeploi. Hal ini karena bangsa Mongol terkenal dengan gaya hidup berperang dan menguasai setengah wilayah dunia, termasuk tanah Minahasa pada saat kepemimpinan Genghis Khan. Hal yang mendukung teori ini adalah karena adanya persamaan antara bangsa Mongol dengan suku Minahasa. Bangsa Mongol dan suku Minahasa sama-sama tidak mengenal sistem kerajaan. Yang ada hanyalah para pemimpin yang dianggap paling kuat dalam suatu kelompok yang disebut dengan pakasaan atau walak. Selain itu, agama asli suku Minahasa, Alifuru, memiliki praktik yang sama seperti Shamanisme bangsa Mongol yang pemimpin agamanya disebut dengan walian. Selain versi bangsa Mongol, cerita turun-temurun mengenai Toar Lumi Muut juga menjadi salah satu versi asal-usul suku Minahasa yang cukup terkenal. Nah, Lumi Muut merupakan putri Kaisar Tiongkok yang menjalin hubungan dengan panglima perang dari Mongol. Namun, hubungan mereka tidak direstui. Lumi Muut pun diusir ke tanah Minahasa. Di sanalah ia melahirkan Toar. Keturunan dari pasangan ini dipercaya menjadi nenek moyang orang Minahasa saat ini. Wah, sangat menarik bukan ceritanya? Nah, sekarang ayo kita bergegas melihat budaya Mapalus yang telah tumbuh dan berkembang dalam suku Minahasa. Nah, budaya Mapalus jika diartikan secara umum sama dengan istilah gotong royong yang juga merupakan ciri khas orang Indonesia. Mapalus mencakup berbagai bentuk bantuan sukarela dalam berbagai kegiatan, terutama dalam pertanian, pembangunan rumah, pelaksanaan pesta, peristiwa berkabung, bahkan mengumpulkan uang tunai melalui arisan bagi anggota masyarakatnya.
Nah, uniknya, pada masa lampau, Mapalus tidak melibatkan harapan imbalan jasa atau kompensasi berupa materi atau uang. Yang dominan dalam Mapalus adalah bantuan tenaga kerja, mencerminkan hubungan saling ketergantungan antar warga sebagai satu kesatuan hidup. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu saling membutuhkan satu sama lain. Gaya hidup masyarakat Minahasa dalam melaksanakan Mapalus didasarkan pada kemauan sukarela dan kebahagiaan sebagai ekspresi kasih terhadap sesama manusia tanpa memandang status sosial, pendidikan, suku, agama, ras, atau golongan. Menarik bukan? Sekarang, ayo kita ulas mengenai 6 jenis Mapalus di Minahasa. Nah, yang pertama ada Mapalus bidang pertanian. Berdasarkan wilayah, sebagian besar penduduk Minahasa mencari nafkah di bidang pertanian, termasuk bercocok tanam, berladang, mengelola tanaman keras seperti kopi, cengkih, dan lainnya. Semua pekerjaan ini tidak dapat dijalankan secara mandiri oleh individu. Pengelolaan lahan pertanian memerlukan banyak tenaga kerja dan hal ini dapat dicapai melalui kerjasama Mapalus. Mapalus di sektor pertanian ini merupakan bentuk kolaborasi antar anggota Mapalus dalam melaksanakan pekerjaan pertanian, seperti membersihkan dan mengolah lahan secara bergantian. Di komunitas petani Minahasa, Mapalus di bidang pertanian sering dilakukan ketika mereka hendak membuka hutan atau membersihkan tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, seperti perladangan atau persawahan. Selain itu, kegiatan Mapalus juga diterapkan saat mendekati musim panen hingga pasca panen. Tujuan Mapalus di bidang pertanian adalah saling membantu dalam bekerja di lahan pertanian. Selain itu, tujuan lainnya adalah memperlancar proses kerja di lahan pertanian dan meningkatkan kebersamaan serta persaudaraan di antara anggota Mapalus Tani. Nah, peraturan adalah sesuatu yang pasti dan sudah ditentukan. Ini menciptakan kepastian. Dengan demikian, setiap anggota Mapalus di sektor pertanian pasti dan harus patuh pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Beberapa peraturan tersebut mencakup hal-hal berikut. Pertama, seseorang diwajibkan untuk bermapalus tanpa meninggalkan tugas mapalus saat giliran orang lain untuk melakukan mapalus. Jika seseorang tidak dapat hadir saat mapalus orang lain, dia harus mencari pengganti pada kesempatan lain. Walaupun mungkin untuk mewakilkan diri ketika tidak dapat hadir, namun orang yang diwakilkan harus memiliki kualitas yang sebanding dengan orang yang mewakilkan. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi sosial seperti tidak akan dibantu ketika dia membutuhkan bantuan dalam mapalus. Kedua, setiap anggota kelompok diharuskan menyediakan makanan selama berlangsungnya mapalus. Kesadaran untuk menyediakan makanan ini mencerminkan kesadaran tinggi dengan latar belakang pemahaman bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, sehingga wajar rasanya untuk menyediakan makanan. Ketiga, ketentuan pelaksanaan pertemuan, dialog, atau rapat pramapalus dihadiri oleh semua anggota.
Pertemuan ini diadakan sebelum pelaksanaan dan dipimpin oleh Ketua Mapalus yang disebut Tua Impalus dalam istilah setempat. Dalam pertemuan pra-Mapalus ini dibahas berbagai hal teknis dan non-teknis yang terkait dengan pelaksanaan Mapalus. Keempat, dalam kelompok kecil terdapat ketentuan bahwa apabila seseorang sudah pernah mendapatkan giliran Mapalus, tetapi pada suatu waktu masih membutuhkannya dan belum saatnya mendapat giliran lagi, dia berhak untuk membeli Mapalus. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan ini jugalah yang membuat Mapalus perlahan tergeser. Nah, para anggota Mapalus di bidang pertanian ini memiliki jenis kelamin yang lengkap, yakni terdiri dari anggota laki-laki dan perempuan. Rentang usia mereka adalah antara 17 hingga 45 tahun. Namun, ada pula yang berusia 45 hingga 60 tahun. Secara umum, setiap kelompok Mapalus memiliki anggota sebanyak 5 hingga 30 orang. Jumlah anggota dapat bervariasi pada bentuk Mapalus yang ada. Mapalus dengan bentuk kecil atau Maendoan Pateper memiliki 5 hingga 10 orang petani sebagai anggotanya. Nah, ada yang unik lagi nih dari Mapalus. Umumnya, Mapalus dimulai pada pukul 5 pagi yang diawali dengan suara pukulan genderang untuk membangunkan kelompok Mapalus. Selanjutnya, waktu berMapalus juga akan bervariasi tergantung jenis pekerjaan, luas lahan, dan jumlah anggota Mapalus. Pada pukul 5 sore, genderang akan kembali dibunyikan yang berarti bahwa hari telah hampir senja dan waktunya untuk beristirahat. Nah, ayo kita bergeser ke jenis Mapalus yang kedua, yakni Mapalus di bidang perikanan. Seperti yang terlihat di peta, daerah hunian suku Minahasa dekat dengan pantai ataupun danau yang membuat banyak penduduknya mencari nafkah sebagai nelayan. Walaupun bentuk Mapalus dalam sektor perikanan mirip dengan Mapalus dalam sektor pertanian, perbedaan yang mencolok terletak pada lokasi tempat para nelayan dan petani bekerja. Para nelayan menerapkan Mapalus di danau dan laut sehingga dalam menangkap ikan mereka bekerja secara bersama-sama. Dengan adanya Mapalus, para nelayan dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Seperti pada kegiatan Mapalus di sektor pertanian, dalam bidang perikanan juga terdapat peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggotanya. Pertama-tama, anggota Mapalus wajib memiliki peralatan. Kedua, mereka wajib mematuhi metode kerja yakni kolaboratif. Dan yang ketiga, wajib memenuhi keperluan pribadi selama di laut atau danau seperti membawa makanan dan minuman. Serta yang keempat, umumnya perempuan dan anak-anak tidak ikut serta dalam kegiatan Mapalus ini. Nah, seperti bidang perikanan, umumnya jenis Mapalus lainnya pun memiliki aturan dan ciri yang hampir sama dengan Mapalus di bidang pertanian, sehingga hanya perlu menyesuaikan beberapa hal sesuai dengan jenis-jenis Mapalusnya.
Selanjutnya, jenis Mapalus ketiga yakni Mapalus pembangunan rumah. Mapalus pembangunan rumah dilakukan untuk membantu salah satu anggota yang sedang membangun rumah. Tanpa bantuan orang lain, bahkan dari sejumlah orang, seseorang tidak mampu membangun rumahnya sendiri. Tujuan diselenggarakannya Mapalus dalam proses pembangunan rumah adalah untuk mengurangi beban kerja dan biaya selama proses pembangunan. Jenis Mapalus yang keempat adalah Mapalus peristiwa kedukaan. Mapalus peristiwa kedukaan yaitu Mapalus yang terjadi ketika salah satu anggota mengalami musibah, seperti meninggalnya seorang keluarga. Jumlah anggota dalam Mapalus ini tidak terbatas. Hampir semua kerabat, tetangga, handai taulan, dan siapapun dapat bergabung dalam Mapalus ini. Tujuan diadakannya Mapalus ini adalah untuk meringankan penderitaan keluarga yang mengalami kedukaan tersebut. Nah, Mapalus yang kelima yaitu Mapalus upacara pesta. Mapalus upacara pesta yaitu Mapalus yang berlangsung pada saat seseorang anggota melangsungkan pesta, misalnya pesta perkawinan dan pesta ulang tahun. Pesta Mapalus diadakan dengan tujuan yang sejalan dengan esensi Mapalus, yakni untuk membentuk rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam rangka pesta. Akhirnya, kita sampai pada Mapalus jenis yang keenam, yakni Mapalus penggunaan uang. Mapalus penggunaan uang terbagi menjadi dua kategori, yaitu Mapalus besar dan Mapalus kecil. Mapalus besar melibatkan sejumlah anggota yang banyak. Contohnya, warga sekampung yang bisa mencapai 50 orang. Sementara itu, Mapalus kecil melibatkan anggota yang lebih sedikit, seperti 20 hingga 30 orang. Sejalan dengan namanya, Mapalus ini mengumpulkan iuran utamanya dalam bentuk uang, bukan sumber daya lainnya. Maksud diadakannya Mapalus ini yakni mengumpulkan sumber pendanaan. Umumnya, dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pengolahan lahan pertanian, penambahan peralatan nelayan, modal usaha, pembangunan atau renovasi rumah, pembiayaan pendidikan anak, dan lain sebagainya. Namun, dari keenam jenis Mapalus tadi, jenis-jenis tersebut perlahan mulai tergeser oleh arus globalisasi dan modernisasi. Perubahan dan pergeseran dalam Mapalus dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar maupun dari dalam sistem Mapalus itu sendiri. Faktor-faktor tersebut menyangkut kemajuan IPTEK, lokasi pelaksanaan Mapalus, struktur organisasi, kondisi fisik anggota, hingga faktor sosial ekonomi para anggota. Oleh sebab itu, praktik Mapalus saat ini sudah mulai merosot. Kelompok Mapalus yang mulainya terdapat kelompok besar, sekarang yang bertahan hanyalah kelompok-kelompok kecil. Kualitas Mapalus pun sudah menurun. Awalnya, Mapalus dilakukan dengan sukacita dan sukarela. Sekarang, sudah ada rasa enggan untuk membantu. Beberapa orang dengan sengaja memperburuk situasi ini, yaitu mereka yang mulai menunjukkan perilaku individualis yang tinggi. Namun, tidak sedikit juga yang masih berusaha keras untuk mempertahankan Mapalus. Tetapi jangan khawatir, dari pihak pemerintah ataupun budayawan tentu memiliki usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kembali budaya ini.
Pelestarian Mapalus memiliki tujuan, yaitu untuk memajukan budaya nasional. Walaupun memang pelestarian Mapalus bukanlah hal yang mudah, ayo bersama-sama kita doakan agar usaha-usaha untuk melestarikan budaya ini dapat tercapai dengan baik. Akhirnya, sekian dari saya. Saya, Christine Minggu Pautongan, pamit undur diri. Dan sampai ketemu dalam video selanjutnya. Dadah!